Protes pagar laut, ketegangan antara lingkungan, nelayan, dan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemasangan pagar laut di sejumlah wilayah pesisir Indonesia telah menjadi sorotan. Proyek ini, yang bertujuan untuk melindungi pantai dari abrasi dan banjir rob, memicu protes dari berbagai kalangan, terutama nelayan dan pegiat lingkungan. Mereka memandang pagar laut sebagai solusi yang membawa masalah baru, mengancam ekosistem laut, dan merugikan mata pencaharian masyarakat pesisir. Apa itu pagar laut? Pagar laut adalah struktur yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk melindungi daratan dari ancaman air laut, seperti banjir rob atau erosi. Biasanya, pagar ini terbuat dari beton atau material lain yang dirancang untuk menahan tekanan air dan mencegah masuknya gelombang besar ke wilayah daratan. Di beberapa tempat, pagar laut dipasang dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Mengapa pagar laut diprotes? Meski bertujuan baik, pemasangan pagar laut menimbulkan kontroversi karena dampak-dampaknya yang dianggap merugikan. Kerusakan ekosistem laut. Para pegiat lingkungan menyatakan bahwa pagar laut dapat mengganggu ekosistem bawah laut, termasuk terumbu karang dan habitat ikan. Struktur ini menghalangi aliran air alami dan mengubah pola sedimentasi, yang berpotensi merusak ekosistem penting di sekitarnya. Ancaman bagi nelayan tradisional. Nelayan lokal adalah kelompok yang paling terdampak oleh adanya pagar laut. Struktur ini membatasi akses mereka ke laut dan menyebabkan penurunan hasil tangkapan karena habitat ikan terganggu. Banyak nelayan mengeluhkan bahwa pagar laut merampas ruang hidup mereka dan memaksa mereka mencari sumber penghidupan lain. Efektivitas yang dipertanyakan. Beberapa ahli menyatakan bahwa pagar laut hanyalah solusi jangka pendek. Dalam banyak kasus, proyek ini justru memperburuk abrasi di daerah lain karena aliran air laut mencari jalur baru. Selain itu, biaya pembangunan dan pemeliharaannya sangat mahal, yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Kurangnya partisipasi masyarakat. Proyek pagar laut seringkali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat. Hal ini memicu ketegangan karena mereka merasa keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Protes yang terjadi. Di berbagai wilayah, protes terhadap pagar laut telah muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi unjuk rasa hingga petisi yang diajukan kepada pemerintah. Di Pantura Jawa, misalnya, nelayan berkumpul untuk menuntut penghentian proyek pagar laut yang mereka nilai merusak lingkungan dan mata pencaharian mereka. Sementara itu, di Jakarta, pagar laut sebagai bagian dari proyek Giant Seawall juga menuai kritik dari pegiat lingkungan. Mereka menilai bahwa proyek ini lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan bisnis daripada solusi menyeluruh terhadap masalah lingkungan. Alternatif solusi. Para ahli dan aktivis mengusulkan pendekatan lain yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah abrasi dan banjir rob, di antaranya rehabilitasi mangrove. Mangrove memiliki kemampuan alami untuk melindungi pantai dari abrasi dan menyerap karbon, sekaligus menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut. Teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi seperti pemecah gelombang berbahan ramah lingkungan dapat menjadi alternatif yang lebih bersahabat dengan ekosistem. Pengelolaan tata ruang pesisir. Pendekatan yang mengintegrasikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan pembangunan dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Protes terhadap pagar laut mencerminkan konflik antara kebutuhan perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan ambisi pembangunan infrastruktur.
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan melibatkan masyarakat dan para ahli untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, perlindungan pesisir dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan ekosistem laut dan kehidupan nelayan.